Halo guys, terima kasih sudah klik channel ini. Kita nonton film bareng lagi yuk. Tapi bantu aku subscribe channel ini dulu ya, biar aku makin semangat. Kali ini, aku bakal mengajak kalian nonton film yang berjudul Aftershock. Siapin tisu ya guys, karena lumayan sedih nih filmnya. Di sebuah desa di kota Tangshan, hiduplah keluarga kecil Fang yang sangat bahagia. Fang Daxiang dan istrinya Li Yuani mempunyai dua orang anak kembar bernama Fang Deng dan Fang Da. Sore itu Fang Daxiang mengajak kedua anaknya untuk membeli kipas angin baru. Dan seperti anak kecil pada umumnya, sesampainya di rumah Fang Deng tak sabar untuk mencoba kipas baru itu. Lagi pula, apartemen tempat tinggal mereka sangat panas. Li Yuani sangat mencintai kedua anak-anaknya. Dan setelah puas mereka bermain-main dengan kipas itu, mereka berdua pun segera tertidur. Sementara kedua orang tuanya pergi ke bawah bermain kuda lumping di truk yang biasa digunakan Fang Daxiang untuk bekerja. Pada saat mereka sedang menarik kuda lumping, sebuah gempa hebat tiba-tiba terjadi. Tanah-tanah bergetar, bangunan-bangunan pada runtuh. Li Yuani menangis sejadi-jadinya. Ia teringat dengan kedua anaknya yang saat itu sedang tidur. Rupanya, getaran itu membuat kedua anak itu terbangun. Mereka menangis memanggil-manggil kedua orang tuanya. Li Yuani yang melihat gedung-gedung pada roboh tak tega melihat anaknya, dan dia pun bermaksud untuk menolongnya. Namun Fang Daxiang mencegahnya. Dia masuk ke apartemennya yang mulai runtuh. Namun belum sempat ia menolong kedua anaknya, gedung itu pun akhirnya runtuh. Li Yuani yang melihat itu hanya bisa berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Ia melihat suami dan kedua anaknya terkubur di depan matanya. Setelah gempa usai, orang-orang pun mencari keluarganya masing-masing. Mereka mengangkat puing-puing yang berserakan berharap keluarganya masih bisa diselamatkan. Demikian juga dengan Li Yuani. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia pun menemukan kedua anaknya di bawah reruntuhan. Sementara suaminya ditemukan telah meninggal. Penyelamat mengatakan bahwa keadaan tak memungkinkan bagi mereka untuk menyelamatkan kedua anaknya. Li Yuani harus memilih salah satu dari mereka untuk diselamatkan. Li Yuani sambil menangis mengatakan untuk menyelamatkan keduanya. Namun sekali lagi tim penyelamat mengatakan ia harus memilih salah satunya. Dan dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan anak laki-lakinya, Fang Da. Fang Deng yang terjepit dan tak bisa berkata-kata sangat sedih mendengar pilihan ibunya. Tapi ia hanya bisa menitikkan air matanya. Hatinya sangat hancur saat itu. Li Yuani kemudian membawa Fang Da meninggalkan tempat itu. Hatinya sangat hancur karena telah kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya. Sementara itu, korban-korban di bawah reruntuhan sudah berhasil diselamatkan. Tetesan air hujan yang jatuh mengenai Fang Deng membuatnya tersadar. Ia sangat kebingungan, tak tahu harus kemana, dan ia minta pertolongan kepada siapa. Dan tiba-tiba seorang tentara menghampirinya. Ia membawa Fang Deng ke tempat pengungsian.
Di pengungsian, sepasang tentara yang belum memiliki anak bermaksud untuk mencari anak untuk diadopsi. Mereka melihat anak-anak yatim itu, dan ternyata pilihan mereka jatuh kepada Fang Deng. Dan keesokan harinya, mereka pun membawa Fang Deng ke rumah mereka. Fang Deng yang masih trauma tidak mau berbicara. Tapi dengan sabar mereka merawat Fang Deng yang masih trauma. Dan karena Fang Deng tak mau berbicara, keluarga Wang menamai Fang Deng Yaya dan mendaftarkannya sekolah. Dan saat itulah Fang Deng mulai berbicara. Ia tak suka dengan nama Yaya. Ia mengatakan namanya adalah Fang Deng. Sementara itu, Li Yuani dan Fang Da kini telah bertemu dengan neneknya yang mencarinya. Neneknya sangat sedih karena Fang Da harus kehilangan tangannya akibat gempa itu. Nenek Fang Da bermaksud untuk membawanya. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya ia tak tega memisahkan Fang Da dengan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Fang Deng telah tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik dan pintar. Dia kini diterima di Fakultas Kedokteran, sedangkan Fang Da yang tangannya hanya satu hanya bisa bekerja serabutan. Sementara ibunya Li Yuani kini bekerja sebagai penjahit. Li Yuani bekerja sangat keras agar Fang Da bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti anak-anak seusianya. Tapi Fang Da tak mau melihat ibunya terbebani. Ia tahu ibunya masih terus bersedih dengan ayah dan kakaknya yang sudah meninggal. Ia memilih untuk merantau ke kota bersama teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, ayah Fang Deng menjenguknya di asrama. Ia sangat terkejut melihat di sana ada seorang anak laki-laki teman Fang Deng yang ada di kamarnya. Ayah Fang Deng mengabarkan kepadanya bahwa ibunya sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan Fang Deng pun kemudian menjenguk ibunya. Ibu Fang Deng mengatakan kepada Fang Deng untuk mencari orang tua aslinya, karena bagaimanapun mereka adalah keluarganya. Ia juga memberikan sejumlah uang yang ia kumpulkan untuk biaya pendidikan Fang Deng. Dan tak lama kemudian, ibu Fang Deng meninggal dunia. Waktu terus berlalu, Fang Deng sudah di semester akhir pendidikan kedokterannya. Tetapi sesuatu terjadi. Ia hamil sementara pacarnya tidak siap untuk bertanggung jawab. Ia meminta Fang Deng untuk menggugurkan kandungannya. Fang Deng yang kecewa kemudian pergi meninggalkan pacarnya dan juga pendidikannya yang tinggal selangkah lagi. Ayah Fang Deng yang mengetahui itu sangat marah. Ia meminta pacar Fang Deng untuk bertanggung jawab dan mencarinya sampai ketemu. Sementara itu, kini Fang Da telah menjadi pengusaha sukses. Ia juga sudah mempunyai calon istri. Ia ingin mengenalkannya kepada ibunya.
Fangda mengatakan kepada pacarnya jika nanti ibunya tak menyukainya, maka Fangda terpaksa harus memutuskan pacarnya itu. Fangda sangat menyayangi ibunya. Di sisi lain, kini anak Fangdeng telah lahir dan tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Ia mengikuti Fangdeng yang menjadi pengajar privat. Begitupun dengan Fangda, ia juga sudah mempunyai seorang anak. Ia tinggal bersama istrinya di rumah sederhana ibunya. Karena sang ibu Li Yuanni tak mau tinggal di apartemen mewah yang dibelikan oleh Fangda. Li Yuanni takut jika arwah anak dan suaminya pulang, mereka tak akan menemukannya. Setelah bertahun-tahun menghilang, Fangdeng akhirnya pulang menemui ayahnya yang kini sudah pensiun dari dinas ketentaraan. Ayah Fangdeng tadinya sangat marah mengetahui anak yang sangat disayanginya pergi dan pulang saenak udelet dewe. Tapi mendengar penjelasan Fangdeng, akhirnya ia bisa mengerti. Ayah Fangdeng kembali mengingatkan kepada Fangdeng untuk mencari keluarganya di kota Tangshan. Fangdeng lalu menceritakan peristiwa yang menyakitkan itu, ketika ibunya lebih memilih adiknya Fangda daripada dirinya. Fangdeng mengatakan pada ayahnya bahwa ia akan menikah dengan seorang pengacara dan tinggal di Kanada. Ayah Fangdeng kemudian mengatakan tidak penting pekerjaannya, yang penting ia baik pada Fangdeng, baik pada anak Fangdeng dan bertanggung jawab. Fangdeng yang kini tinggal di Kanada hidup bahagia dengan suaminya. Hingga akhirnya sebuah gempa yang memakan banyak korban kembali terjadi di China. Fangdeng yang teringat dengan masa lalunya tahu betapa gempa itu sangat merugikan dan membawa duka yang mendalam bagi para korbannya. Dan ia pun memutuskan menjadi relawan di sana. Suaminya yang baik hati pun tak keberatan dengan keputusannya. Setelah tiba di China, Fangdeng yang punya pendidikan medis bergabung dengan tim medis relawan lainnya. Sementara Fangda yang kini sudah sukses juga datang. Ia menyumbang berbagai kebutuhan darurat bencana. Hingga akhirnya saat Fangda menceritakan bahwa ia adalah juga korban gempa Tangshan dan kehilangan ayah dan juga kakak kembarannya kepada temannya. Fangdeng yang sedang istirahat mendengarnya. Ia tahu bahwa orang itu sedang membicarakannya. Fangda kemudian membawa Fangdeng untuk menemui ibunya. Sesampainya di rumah ibunya, Fangdeng melihat foto masa kecilnya ada di samping foto ayahnya yang sudah meninggal. Fangda yang melihat itu pun segera mengambil foto itu.
Tak lama kemudian, ibunya datang dan berlutut meminta maaf kepadanya karena dulu ia lebih memilih Fangda. Ibunya mengatakan bahwa ia tak tahu kalau Fang Deng masih hidup. Fang Deng pun kemudian memeluk ibunya. Malam harinya, Fang Deng memperlihatkan kepada ibunya orang-orang yang merawatnya. Ia juga memperlihatkan foto anak dan suaminya. Keesokan harinya, Fang Deng, Fangda, dan ibunya pergi ke makam Fang Deng. Mereka hendak membongkar makam itu. Dan saat itulah Fang Deng menyadari kesalahannya. Ia yang selama ini menyalahkan ibunya menyadari betapa ibunya sangat menyayanginya. Ibunya selama ini selalu memberikan hal yang sama ke makam Fang Deng, seperti yang diberikan kepada Fangda. Fang Deng melihat ada buku-buku, uang, dan juga baju untuk Fang Deng. Dan Fang Deng pun seketika menangis. Ia menyesal selama ini telah membenci ibunya. Dan film pun usai. Di akhir cerita diperlihatkan monumen yang dibangun pemerintah kota Tangshan untuk mengenang 240.000 jiwa korban gempa Tangshan di tahun 1976. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Aftershock. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!